ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيت
Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya hingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam kajian pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa memperjuangkan dinul Islam. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah Quran, yang ketiga kajian, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah doa dan penutup. Cara selanjutnya yakni pembukaan. Marilah kita buka agenda kita pada pagi hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, cara selanjutnya yakni tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Rina. Insya Allah akan membacakan surat Al-Mumtahanah ayat 6 sampai 9. Silakan bagi yang kenan untuk membuka bisa saling menyimak. Pada Ustazah Rina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji.
Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Sadarina yang telah membacakan tilas Quran. Cara selanjutnya yakni kajian, langsung saja karena Ustadznya sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada Ustadz Khairul Rafiqin, kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin as-sadiqil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala al khair wa ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Kafirun dari kitab tafsir Ibnu Katsir, atau judul tafsirnya itu adalah kitab tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Imaduddin Abil Fida Ismail ibni Umar ibni Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 701 Hijriah dan wafat pada tahun 774 Hijriah. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Kafirun dari kitab tafsir Al-Quranil Azim karangan Imam Ibnu Katsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi al-muttasil ilal Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dunya wal akhirah. Fi kitabihi tafsirul Qur'anil Azim qala fihi tafsiru surati Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi salah satu nama dari tafsir ini adalah salah satu nama dari surat ini adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi namanya itu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Wa hiya makkiyatun. Surat Al-Kafirun ini masuk golongan surat Makkiyah. Nah, di sini kita lihat footnote nomor 1 ba'daha fi al-basmalah. Baik. Jadi surat Al-Kafirun atau surat Qul ya ayyuhal kafirun ini masuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sehingga disebut sebagai surat Makkiyah.
Qal sabata fi sahihi Muslim an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihadhi surah wa bikul huwallahu ahad rakatai tawaf. Salah satu fadilah surat Al-Kafirun, ini yang pertama, fadilah yang pertama, bahwasanya surat Al-Kafirun ini disunahkan dibaca ketika sholat sunnah tawaf. Ya. Rakaat pertamanya membaca surat Al-Kafirun, rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas di sholat sunnah tawaf. Karena di sini Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau yaitu Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di sholat sunnah tawaf. Di surat Al-Kafirunnya dibaca di rakaat pertama, ya. Kemudian surat Al-Ikhlasnya dibaca di rakaat yang kedua. Qal wa fi sahih Muslim wa fi sahih Muslimin hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi rak'atai al-fajri. Ini keutamaan surat Al-Kafirun yang kedua, yaitu surat yang dibaca oleh Rasulullah di salat sunnah sebelum subuh, salat qobliyah subuh. Rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas. Waqal Imam Ahmad haddatsana Waqi' qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Mujahid an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atai qabla al-fajri wa rak'ataini ba'dal maghribi bid'an wa 20 marrah aw bid'un wa aw bid'an wa aw bid'a asyrata marrah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini hadis yang diriwayatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah maghrib selama 20-an kali atau selama belasan kali dengan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Jadi ini keutamaan yang ketiga, yaitu Rasulullah itu membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di Ba'diyah Maghrib. Kalau yang pertama itu di surat sholat sunnah tawaf. Kalau yang kedua di qobliyah subuh. Kalau yang ketiga ini di Ba'diyah Maghrib. Qala wa qala Ahmad aidan haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Mujahid an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang tersambung hingga Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kok beliau berkata ramaktun nabiyya, beliau berkata ramaktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam arba'an wa ishrin aw khamsan wa ishrina marrah yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri wa rak'ataini ba'dal maghrib bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad.
bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar itu selalu mengawasi atau memantau, melihat Nabi Muhammad SAW itu selama 24 kali atau 25 kali beliau itu selalu ketika sholat qobliyah subuh ataupun sholat ba'diyah maghrib membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jadi ini riwayat lain yang menguatkan riwayat yang sebelumnya. Ya. وقال أحمد حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري قال حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Ini sama ya, artinya sama dengan hadis yang sebelumnya. Wa kadza rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Abi Ahmad Az-Zubairi wa akhrajahu An-Nasa'i min wajhin akhar an Abi Ishaq bihi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasan. Tapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri semua salat ya, semua salat sunnah yang tidak ada surat khusus yang dibaca itu disunnahkan membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan di rakaat kedua itu Al-Ikhlas. Di mazhab Syafi'i seperti itu ya. Tapi kalau sholat sunnah yang ada kesunahan membaca surat-surat tertentu, nggak disunahkan untuk membaca ini. Contohnya seperti sholat subuh di hari Jumat. Ini sholat fardu ya, sholat fardu, sholat subuh di hari Jumat. Ini disunahkan membaca tertentu ya. Ini juga sholat Id, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat sholat Idul Adha, Idul Fitri tidak disunahkan membaca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Kenapa? Karena dia ada surat yang disunahkan untuk dibaca, yaitu surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Begitu juga sholat witir, itu ada surat khusus yang disunahkan untuk dibaca, yaitu di rakaat pertama membaca Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Tapi sholat sunnah yang lain yang tidak ada kesunahan membaca surat-surat tertentu, itu di mazhab Syafi'i disunahkan untuk membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Contohnya seperti Tahiyatul Masjid. Nah, kan nggak ada hadis tertentu yang menyunahkan membaca surat tertentu di Tahiyatul Masjid. Maka silakan ketika sholat Tahiyatul Masjid membaca Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, dan lain sebagainya. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau membaca yang lain juga bagus. Maksudnya kalau bingung gitu, kalau bingung misalnya mau membaca surat apa, ya udah baca surat itu aja. Surat-surat sunnah yang tidak ada surat-surat tertentu yang disunahkan untuk dibaca
Kalau bingung mau baca surat apa, ya surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi kalau hafalannya banyak, misalnya, ya jangan baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ya dibaca Al-Quran yang dihafal. Nah, semakin banyak ayat Al-Quran yang dibaca, maka pahalanya semakin besar. Pahala sholatnya semakin besar. Jadi seperti itu. Qal waqad taqaddama fil hadis annaha ta'dilu rubu'al Qur'an. Jadi ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya surat Al-Kafirun ini pahalanya seperti membaca seperempat Al-Quran. Wa idza zulzilat ta'dilu rubu'ul Qur'an. Begitu juga surat idza zulzilat itu juga pahalanya seperti membaca seperempat Al-Quran. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Hashim al-Qasim qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Ishaq an Farwah ibnu Naufal huwa ibnu Muawiyah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu hal laka fi rabibatin lana takfuluha qala araha Zainab qala thumma jaa fasalahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anha qala ma fa'alatil jariyah qala taraktuha inda ummiha qala famaji'u ma ja'a bika qala ji'tu li tu'allimani syai'an aquluhu inda manami qala iqra' qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki tafarrada bi Ahmad. Ini keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat berarti ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Naufal ibnu Muawiyah. Ditanya, halaka fi robibatin lana takfuluha. Jadi, kamu apakah bersama robibah? Robibah itu adalah putri dari istri. Putri dari istri. Tapi bukan anaknya. Jadi dia itu anak dari istri, bukan bukan anak bukan anak, tapi anak dari istri. Robibah ya namanya. Robibah itu istilah untuk menyebut anaknya istri. Qala araha Zainab, sepertinya yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Zainab. Qala thumma jaa fasalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anha. Kemudian beliau datang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai Robibahnya, menanyai Robibah dari Naufal ibnu Muawiyah. Qala Rasulullah berkata, ma fa'alatil jariyah, apa yang lagi dikerjakan oleh anak putri dari istrimu? Apa yang dikerjakan olehnya? Qala kata Naufal ya, kata Naufal ibnu Muawiyah, taraktuha inda ummiha. Aku tinggalkan dia bersama ibunya. Ya, istrinya maksudnya ya. Istrinya Naufal. Qala famaji umaja abika. Lalu kamu ke sini ada urusan apa menemuiku? Qala ji'tu litu'allimani syai'an aquluhu inda manami. Aku datang kepada engkau agar engkau mengajariku sesuatu yang aku baca sebelum tidur. Jadi
datangnya beliau itu ke Rasulullah ingin belajar doa atau zikir yang diucapkan sebelum tidur. Qala kemudian Rasulullah SAW bersabda, Iqra qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun. Thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah begitu selesai membaca akhir dari surat tersebut. Fa innaha bara'atun minasyirki, maka itu bisa menjadi pelepas dari segala kesyirikan. Tafarrada bihi Ahmad. Jadi fadilah yang keempat, disunnahkan membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Dan tidur begitu selesai membaca suratnya. Lakum dinukum waliyatin, terus tidur gitu. Ini fadilah yang keempat. Waqala Abul Qasim At-Tabrani haddatsana Ahmad bin Amrin Al-Qatarani qala haddatsana Muhammad bin Tufail qala haddatsana Syarik an Abi Ishaq an Jabalah ibni Haris an Jabalah ibni Harithah wa huwa akhu Zaid bin Harithah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanadnya yang tersambung kepada Jabalah ibnu Harithah. Siapa Jabalah ibnu Harithah? Beliau adalah saudaranya Zaid ibni Harithah radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza awaita ila firashika, jika kamu mau tidur, faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurru bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirki." Jadi ini riwayat yang lain yang menguatkan hadis yang sebelumnya, bahwasanya disunnahkan membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur agar terbebas dari kesyirikan. Waqala Imam Ahmad haddatsana Hajjaj qala haddatsana Syarik an Abi Ishaq an Farwah ibn Naufal anil Harith ibn Jabalah qala qultu ya Rasulullah, kata Al Harith bin Jabalah ini, wahai Rasulullah, alimni syai'an aquluhu inda manami, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku baca sebelum aku tidur. Qala, jawab Rasulullah SAW, idza akhadta majja'aka minal lail, jika kamu mau tidur di suatu malam, faqra qul ya ayyuhal kafirun, maka bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki, karena sesungguhnya dia membebaskanmu dari kesyirikan. Wara Tabrani min tariqi Syarik an Jabir an Ma'qil Az-Zubaidi an Abad Abil Akhdar ibni Khabab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha majja'ahu qara'a qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtimuha. Ini adalah hadis yang diriwayatkan kepada Khabab, ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau jika mau tidur membaca qul ya ayyuhal kafirun sampai menyelesaikan suratnya. Jadi ini adalah 4 fadilah dari surat Al-Kafirun. Yang pertama, dia disunahkan dibaca ketika sholat tawaf. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, kemudian yang kedua sholat sunnah qobliyah subuh, rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas, kemudian yang ketiga sholat sunnah ba'diyah maghrib,
Itu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian fadilah yang keempat disunahkan membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Sekarang kita akan membaca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qal hadhihi surah suratul bara'ah minal 'amal alladhi ya'malahul musyrikun. Jadi surat ini kata Imam Ibnu Katsir adalah surat pembebas dari segala perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Wahia amiratun bil ikhlasi fihi. Jadi surat ini itu berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Makanya tadi ketika sholat itu kan disunahkan rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Karena memang dua surat ini saling berkaitan. Yang pertama, Al-Kafirun itu dibaca untuk membebaskan diri dari apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Sedangkan Al-Ikhlas itu untuk menetapkan apa yang kita yakini kalau kita itu tidak setuju sama orang musyrik. Nah, makanya surat Al-Kafirun ini ada hubungan kuat dengan surat Al-Ikhlas. Karena sama-sama menegaskan ketauhidan kita dan sama-sama mengimani bahwasanya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ini salah dalam beriman. Faqauluhu, maka firmannya qul ya ayyuhal kafirun syamila kullu kafirin ala wajhil ardi. Jadi ketika Allah itu berkata, Kul katakan, ya ayyuhal kafirun. Katakan siapa? Siapa yang disuruh untuk berkata ini? Yaitu Nabi Muhammad. Jadi katakan, wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Karena kan yang di Al-Quran ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Al-Quran itu ada khitab kul, itu artinya yang diperintahkan itu adalah Nabi Muhammad. Katakan, siapa yang harus berkata? Nabi Muhammad. Tapi setelah kemudian Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, maka kul ini langsung berubah menjadi umum. Semua yang membaca Al-Quran. Maka katakanlah wahai pembaca Al-Quran. Apa yang harus dikatakan? Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir ini? Siapa yang dimaksud dengan kafir di sini? Kata Imam Ibnu Katsir, dia itu semua orang kafir yang ada di muka bumi. Tanpa terkecuali. Walakinnal muwajihina bihadzal khitab hum kufaru Quraisy. Tapi saat Quran ini diturunkan sehingga perintah kul ini ke Nabi Muhammad, maksud dari al-kafirun di sini adalah kafir Quraisy. Karena ayat surat ini turun sebagai jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy secara khusus. Kafir Quraisy saja, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara, bukan agama lain.
Ini hanya ditujukan ke orang kafir Quraisy. Katakan, wahai orang-orang kafir, maksudnya itu orang kafir Quraisy. Tapi kan setelah kemudian Rasulullah ini mengajarkan surat Al-Kafirun ke umatnya, maka kan khitabnya jadi umum. Perintah kul ini kan berubah jadi umum. Maka maksud dari ya ayyuhal kafirun ini bagi kita sekarang itu ya semua orang kafir di atas muka bumi. Bukan cuma orang kafir Quraisy saja. Jadi mau apapun itu agamanya, mau apapun itu keyakinannya, selama dia itu kafir, maka dia itu masuk ke firman Allah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Wakila dan dikatakan innahum min jahlihim da'au Rasulullah SAW ila ibadati authanihim sanah. Jadi salah satu penyebab surat ini diturunkan bahwasanya mereka ini maksudnya adalah kafir Quraisy. Gara-gara kebodohan mereka menyuruh Rasulullah untuk menyembah berhala mereka 1 tahun. Wa ya'buduna ma'budahu sanah, dan sebagai imbalannya orang kafir Quraisy akan menyembah sesembahannya Rasulullah selama 1 tahun kemudian. Alias gantian-gantian gitu. Oke, kamu kan nyuruh kami untuk masuk Islam. Ya. Biar adil, gitu. Kamu nyembah berhala-berhala kami selama 1 tahun, lalu kami akan menyembah apa yang kamu perintahkan untuk sembah selama 1 tahun berikutnya, gitu. Fa'anzalallahu hadhihi surah, lalu diturunkan oleh Allah surat ini. Jadi surat ini turun akibat permintaan kafir Quraisy ini, lobi-lobi kafir Quraisy ini agar Nabi Muhammad dan pengikutnya mau menyembah sesembahan kafir Quraisy selama 1 tahun dengan imbalan, dengan gantian, dengan pengganti bahwasanya mereka akan menyembah apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad selama 1 tahun berikutnya, gitu. Lalu diturunkanlah oleh Allah, kemudian menurunkan surat ini. Wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam fiha ayyatabarra min dinihim bil kulliyah. Allah menyuruh rasulnya untuk berlepas dari semua keyakinan orang kafir bil kulliyah secara totalitas. Faqala, sehingga Allah berfirman, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Yakni maksudnya adalah minal asnami wal andad. Yang kamu sembah maksudnya adalah dari berhala-berhala, dari patung-patung, dan dari sekutu-sekutu yang lain, sesembahan-sesembahan yang lain. Karena kan ini awalnya diturunkan ke kafir Quraisy, sehingga sesembahan mereka itu ya berhala, patung. Tapi bukan berarti hanya patung saja. Ya semua yang diklaim itu sesembahan selain Allah, maka Rasulullah harus mengucapkan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Baik itu berupa patung, baik itu berupa gambar, baik itu berupa pohon, batu, matahari, api, atau orang-orang yang dianggap sebagai Tuhan, dewa-dewi, dan lain sebagainya. Wala antum abidu nama a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah.
wa huwallahu wahdahu la syarikalah, yaitu Allah tidak ada sekutu baginya. Fama hauna bimakna man. Ma itu artinya man. Ma di mana? Ma di ma'bud. Kalian tidak menyembah siapa yang aku sembah, maksudnya gitu. Yaitu Allah. Ma'budu ini adalah Allah. Hanya Allah saja. Tsumma kemudian Allah berfirman, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Hai, maksudnya adalah wala a'budu ibadatakum, aku tidak melakukan ritual ibadah kalian. Maka dua ayat yang pertama ini, ayat yang kedua sama ayat yang ketiga, itu membahas tentang apa yang disembah. Apa yang disembah. Sedangkan ayat ketiga, ayat keempat dan kelima, ini membahas tentang ritual sesembahannya. Cara menyembahnya. Ini kalau ngeblank biasanya diulang-ulang terus nih, karena mirip-mirip. Kalau membaca surat ini sambil lalai biasanya muter-muter ini. Tapi walaupun mirip, dia itu maksudnya beda. Ya, yang ayat 2 dan 3 itu maksudnya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian juga nggak menyembah apa yang aku sembah. Sedangkan ayat 4 dan 5 maksudnya, dan aku tidak melakukan ritual sesembahan sebagaimana apa yang kalian lakukan ketika menyembah Tuhan kalian. Dan kalian juga nggak melakukan ritual sesembahan sebagaimana aku menyembah Tuhanku. Nah, beda kan? Yang 2, 3 itu membahas tentang apa yang disembah. 4 dan 5 itu membahas tentang bagaimana cara menyembahnya. Ai la aslukuha wala aktadi biha. Maksudnya aku tidak akan menjalaninya dan tidak akan meneladaninya. Maksudnya cara beribadahnya orang kafir. Wa inna ma'abudullah, akan tetapi aku menyembah Allah ala wajhilladzi yuhibbuhu wa yardahu, sesuai dengan apa yang disukai oleh Allah dan apa yang diridhoi oleh Allah. Kita itu ketika menyembah Tuhan itu bukan karena apa yang kita lihat cara menyembahnya itu bagus menurut kita, enggak. Tapi kita itu kan menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan itu ingin disembah dengan cara apa? Makanya kita ada namanya sholat. Apakah sholat itu inisiatif kita membuat gerakan-gerakan tersebut, bacaan-bacaan tersebut itu apakah karena kita rasa itu yang paling bagus? Kan enggak. Itu yang diajarkan oleh Allah bagaimana cara menyembah Allah itu seperti itu. Gitu. Begitu juga Allah memerintahkan untuk puasa, cara menyembahnya itu dengan puasa ini. Cara menyembahnya itu dengan membayarkan zakat. Cara menyembahnya itu dengan menunaikan haji, umroh dengan ritual-ritual yang sudah diajarkan oleh Allah. Sehingga aku itu tidak mengikuti apa yang kalian lakukan ketika menyembah Tuhan kalian yang itu sesuai dengan cara kalian. Kan orang kafir itu ketika menyembah Tuhannya, apakah itu ada perintah dari Tuhannya untuk melakukan seperti itu? Kan enggak. Mereka yang bikin-bikin sendiri. Mereka yang bikin Tuhan sendiri,
dan mereka yang bikin ritualnya sendiri. Sedangkan Islam tidak. Islam itu Tuhannya memang beneran Tuhan. Dan kita itu melakukan ritual ibadah sebagaimana yang diajarkan Tuhan. Bukan sebagaimana apa yang kita lihat itu bagus. Apa yang cocok untuk dibuat menyembah Tuhan. Enggak. Tapi kita itu hanya melaksanakan perintah Allah bagaimana seharusnya kita itu menyembah Allah. Makanya itu maksud dari firman Allah ini. Walihada qala oleh karena itu Allah berfirman, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya la taktaduna bi awamirillah wa syar'ihi fi ibadatihi, kalian itu tidak mengikuti perintah Allah dan syariatnya tentang bagaimana menyembahnya. Maksudnya wala antum abiduna ma'abud itu tafsirannya adalah kalian itu tidak melaksanakan perintah Allah dan syariatnya dalam menyembahnya. Kalian bikin sendiri sesembahan, kalian bikin sendiri sekutunya Allah, kemudian kalian bikin sendiri cara menyembahnya. Gitu. Bal, akan tetapi qad ikhtara'tum syai'an min tilqa'i anfusikum. Kalian itu bikin-bikin sendiri dari diri kalian sendiri. Kalian yang nyiptain ritual-ritualnya untuk menyembah Tuhan yang kalian bikin sendiri. Udah tahu Tuhannya kalian bikin sendiri. Kemudian ritualnya pun kalian bikin sendiri. Nah, ini yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Ini surat An-Najm ayat 23. Iyattabi'una illa dhann, kalian itu mengikuti cuma apa yang kalian kira-kira saja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang sesuai dengan nafsu kalian. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal sudah datang dari Tuhan kalian al-hidayah, alias maksud dari al-huda ini adalah bagaimana cara menyembah Allah dan siapa yang harus disembah. Itu huda. Sudah datang huda lewat lisannya Nabi Muhammad SAW, lewat perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara menyembah Allah dan siapa yang harus disembah. Memilih untuk mengikuti zonnya, yaitu kira-kira kita itu nyembah paling bagus itu caranya gini ya gitu. Wa matahwal anfus, dan nafsu-nafsu mereka bikin ritual ini untuk nyembah Tuhan mereka bikin ibadah ini, ibadah itu. Gitu. Fatabra'u minhum fi jami'i ma hum fi. Fatabarra'a minhum fi jami'i ma hum fi. Maka kita berlepas dari mereka, yaitu orang kafir, minhum itu orang kafir, fi jami'i ma hum fi, terhadap apapun yang orang kafir yakini dan lakukan. Kita berlepas dari itu semua. Fa innal 'abid la budda lahu min ma'budin ya'buduhu. Karena seorang hamba, al-'abid, harus memiliki Tuhan yang disembah. Wa ibadah, dan ritual ibadah yaslukuha ilaihi, yang dia lakukan untuk menyembah. Iya kan? Orang itu ketika meluk agama, dia itu berarti harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah Tuhan yang dia sembah, siapa?
Yang kedua adalah bagaimana cara menyembah Tuhan yang dia sembah. Nah, kita itu berbeda dari orang kafir semua di muka bumi ini di dua hal ini. Bahwasanya Tuhan kita itu Allah yang Maha Esa, dan kita itu beribadah sesuai dengan perintah Allah yang Maha Esa ini tanpa ada andil dari kita sebagai hamba, bagaimana cara beribadah yang cocok kepada Allah yang Maha Esa gitu. Farrasul wa atba'uhu ya'budunallah bima syara'ahu. Maka para rasul dan pengikutnya menyembah Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Walihada kana kalimatul Islam. Oleh karena itu kalimat Islam itu apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maksudnya adalah la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Hanya Allah saja. Wala tariqa ilaihi, dan tidak ada jalan menujunya kecuali illa bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang sudah diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah yang Maha Esa ini karena diajarkan oleh Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melalui rukun Islam, rukun iman, kemudian adab, akhlak. Itu kan semuanya cara beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Itu kan semuanya diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Bukan kita yang bikin-bikin sendiri, enggak. Dan Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah. Gitu. Wal musyrikun, akan tetapi orang-orang musyrik ya'buduna ghairallah ibadatan lam ya'zan bihallah. Mereka menyembah selain Allah dengan ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi nggak ada legalitas dari Allah bahwasanya itu cara menyembah Allah yang betul. Nggak ada. Mereka mengklaim bahwasanya cara menyembah Allah itu seperti ini. Padahal nggak pernah Allah mengajarkan ke Rasulnya seperti itu. Makanya mereka disebut musyrik. Walihada qalahum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ini surat Yunus ayat 41. Wa in kadzabuka, dan jika mereka orang-orang kafir mengingkarimu, fakul, maka katakanlah, li amali, ya, perbuatanku itu seperti ini, walakum amalukum, dan perbuatan kalian itu ya seperti kalian yang lakukan itu. Antum bari'una mimma a'mal, kalian itu berlepas dengan apa yang aku lakukan. Wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku berlepas diri juga dari semua apa yang kalian lakukan. Artinya salah satu konsekuensi dari tauhid ya yang harus diingat, konsekuensi dari tauhid itu adalah apa? Mengingkari kesyirikan dan kekufuran. Orang kalau masih menganggap bahwasanya mungkin aja Nasrani itu betul,
Berarti dia nggak tauhid, dia kafir, dia murtad. Kalau dia berpikir mungkin Yahudi betul, mungkin penyembah matahari betul, mungkin penyembah ini itu betul, berarti dia belum tauhid, dia masih kafir. Karena konsekuensi dari tauhid adalah mengingkari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran dan meyakini itu semua salah. Gitu. Itu maksud dari berlepas diri itu gitu. Alias kami tidak mengiyakan dan membenarkan perbuatan kalian wahai orang kafir dan orang musyrik. Sama sekali. Perbuatan kalian itu jelas salah, keyakinan kalian itu jelas salah. Itu salah satu konsekuensi kita bertauhid. Kalau kita belum seperti itu, ya belum bertauhid namanya. Makanya kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. Yang pertama apa? Nafi, mengingkari. Kita harus mengingkari semua Tuhan yang disembah tidak dengan betul. Dan lalu kemudian kita tetapkan siapa yang harus disembah, Allah saja. Ini nggak bisa dilepas, nggak bisa dipisah. Misalnya kita meyakini Allah dan kita meyakini agama lain itu juga jalan menuju kebenaran, ya salah. Berarti belum la ilaha illallah. Ya. Makanya rahasia la ilaha illallah, kenapa kok harus kalimat tauhid itu la ilaha illallah? Kenapa enggak Allahu ahad gitu aja? Kenapa kok harus la ilaha illallah? Karena kita itu punya kewajiban untuk berlepas diri dari semua keyakinan dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan musyrik. Jadi seperti itu. Waqala, dan sebagaimana firman Allah yang lain, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami apa yang sudah kami lakukan dan bagi kalian apa yang sudah kalian lakukan. Alias ritual-ritual kalian itu urusan kalian, kami berlepas diri dan inilah ritual kami. Gitu. Inilah ritual keagamaan kami. Makanya seorang muslim itu, seorang yang tauhid itu harus bangga dengan syariatnya. Harus bangga, jangan insecure. Ya. Ketika kita lihat orang kafir, ya kan, dan kita tahu orang kafir, ya jangan ucapkan salam ke dia. Karena nggak boleh mengucapkan salam ke orang kafir. Dan ketika ada orang kafir misalnya mengucapkan salam ke kita, maka jangan menjawab salamnya karena dia nggak pantas untuk mendapatkan jawaban salam. Ya. Maka jawablah seperti yang diajarkan Rasulullah, wa alaikum, bagi kalian juga gitu. Alias nggak boleh ada salam yang ditujukan ke kafir. Kafir itu nggak boleh mendapatkan kata assalam. Harus bangga, itu harus diyakini gitu loh. Jangan menciut gitu. Ketika berdoa, jangan ikut-ikutan doa sama mereka. Doa mereka itu nggak dikabulkan. Kalau memang ada perkumpulan orang kafir dengan orang muslim, dan kita yang memegang acaranya, ya doa dengan cara muslim. Nggak usah difasilitasi mereka untuk doa, ngapain. Itu namanya kita nggak berlepas diri dengan keyakinan mereka. Kan kita harus meyakini, kalau kita itu harus meyakini bahwa doa mereka itu nggak makbul. Ya mereka doa dengan cara yang salah dan ditujukan ke sesuatu yang salah. Dan kalau udah tahu kan doa mereka itu nggak dikabulkan, ngapain difasilitasi? Ya cukup kita aja yang doa gitu. Iya kan? Hal-hal seperti ini itu adalah konsep keimanan yang harus kita yakini berdasarkan surat Al-Kafirun ini. Kita itu harus memiliki izzah terhadap agama kita. Jangan kita itu mengkerut gitu, kayak nggak punya kekuatan gitu, nggak punya kebanggaan dengan agama sendiri gitu. Merasa kayak terintimidasi sama agama yang lain dengan alasan toleransi. Nah, toleransi itu ya lakum dinukum waliyatin, ya kalian ibadah-ibadah, kalau kami beribadah ya
Kami beribadah, nggak ada campur aduk gitu. Nggak boleh dicampur-campur gitu. Wa qala al-Bukhari dan berkata Imam Bukhari, yuqalakum dinukum. Dikatakan bagi kalian agama kalian al-kufur, yaitu kekufuran. Waliyadini yaitu Islam. Ini untuk menegaskan bahwasanya agama kalian itu kafir, kafir. Dan agamaku itu Islam. Maka itu udah konsekuensi. Orang itu kalau nggak Islam, ya kafir. Nggak ada tiga, opsi tiga ini nggak ada. Kalau nggak mau disebut kafir, ya masuk Islam. Kalau Islam, ya jangan ikut-ikut orang kafir. Jadi ini itu lawan kata. Alias nggak mungkin ada orang itu nggak Islam tapi nggak kafir. Apa? Non-Muslim. Nggak ada. Ya non-Muslim itu ya kafir. Makanya kita itu nggak boleh sensi dengan istilah sendiri. Ini itu istilah syar'i yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Allah itu memilih kata kafir untuk menyebut orang yang nggak mau masuk Islam. Maka ya udah, ini berarti diksi yang paling tepat untuk menyebut mereka kafir. Ya. Kalau nggak mau disebut kafir, ya monggo masuk Islam. Sesimpel itu loh. Kalau nggak mau masuk Islam, ya konsekuensinya maaf, kami sebut sebagai kafir. Ya ini ajaran agama Islam itu seperti itu, gitu. Hmm. Untuk mempertegas posisi kita itu di mana gitu loh. Kalau non-Muslim ini kan kayak seakan-akan ada benernya dikit gitu ya. Bukan Muslim. Ya. Padahal Allah dengan tegas menyebutnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya kalau nggak mau beriman ya kafir. Gitu. Maka seorang Muslim harus harus punya izah di istilah syar'inya sendiri ya. Jadi nggak berarti kalau kita itu sebut kafir itu artinya menjelekkan atau merendahkan. Enggak ya, karena istilahnya seperti itu. Itu istilahnya seperti itu di agama kita seperti itu. Jadi bukan berarti kita bilang kafir gitu. Maksudnya kita itu menjelekkan dia, enggak. Ya memang statusnya kafir gitu. Tapi ya dihindari mengucapkan itu kecuali ada kebutuhan ya. Sebagaimana kita juga menghindari mengucapkan muslim. Orang muslim kan enggak kan? Emang pernah kita ngomong kayak gitu? Jarang kan? Tapi kita menyebutkan muslim dengan kafir ketika kita itu mendiskusikan suatu permasalahan atau membahas sesuatu yang harus memunculkan agama, harus memunculkan apa namanya keyakinan agama. Baru kita sebut ini muslim, ini kafir, ya kan? Ini Islam, ini kufur. Gitu. Tapi ketika bermuamalah, mana pernah kita manggil teman kita yang muslim, muslim, kayaknya nggak pernah ya. Maka sebagaimana kita nggak pernah memanggil teman kita muslim, ya kita pasti ya lebih nggak pernah lagi manggil teman kita hei kafir. Itu udah otomatis ya. Kalau kita manggil hei kafir, berarti memang ada kebutuhan untuk mengejek orang. Sebagaimana kalau kita nyebut hei muslim itu kayak gimana? Ya ya udahlah, muslim ngapain disebutkan dalam menyebut orang. Sebut aja namanya ya kan. Maka istilah ini kalau memang dibutuhkan untuk disebutkan untuk membedakan keyakinan, membedakan ritual dan sebagainya itu sah-sah saja, bukan termasuk kata yang kasar, bukan termasuk kata yang buruk gitu. Itu cuma istilah syar'i saja. Jadi mohon dimaklumi ya. Walam yakul dini. Kenapa kok ini kan waliyat seharusnya kalau memang dia itu din, maksudnya adalah din, kan dinun, waliyat dinun gini. Tapi kan maksudnya enggak waliyadini. Yang dimaksudkan itu waliyadini. Kenapa kok enggak disebut waliyadini? Walakum lakum dinukum waliyadini gitu. Li'annal ayati bin nuni fahudhifal ya. Karena semua ayatnya dengan nun.
Maka kita lihat di sini Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun, nun. La a'budu ma ta'budun, nun. Ya kan? Maka dia itu harus ditutup dengan nun juga. Kalau dia ditutup dengan ya, enggak cocok. Oh ya kafirun la a'budun lakum dinukum waliyadini. Itu dari segi balaghah kurang pas. Makanya iya-nya itu dihilangkan, tapi tetap harokatnya itu kasroh, bukan domah. Untuk menandakan bahwasanya ini tuh asalnya dini, tapi ya-nya itu dihilangkan sehingga dini. Jadi walaupun dia pendek, tapi aslinya itu panjang, dini. Gitu. Kama qala ta'ala sebagaimana ada di firman Allah yang lain, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Wa qala lana oh bukan ya. Tadi Madini. Oh ini ya. Kama qala sebagaimana Allah berfirman, fahuwa yahdin. Fahuwa yahdin ini aslinya fahuwa yahdini, yahdini. Tapi untuk penyesuaian akhir ayat, maka ya-nya itu dihilangkan, tapi harokatnya tetap kasroh, yahdini. Kalau seandainya dia itu beneran diinginkan yahdin, berarti kan seharusnya yahdinun, yahdinun gitu. Tapi kan enggak, yahdini. Kenapa kok dia harokatnya kasroh, bukan domaten? Karena aslinya itu yahdini, tapi yaknya itu dihilangkan. Sehingga walaupun yaknya hilang, harokatnya pun nggak berubah, yaitu tetap kasroh. Gitu. Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 78. Begitu juga yasfin. Yasfin itu bukan yasfinun. Kan aslinya yasfinun. Tapi Yasfin di surat Asy-Syu'ara ayat 80 ini asalnya Yasfini yang menyembuhkanku. Yasfini. Bukan yang menyembuhkan aja, tapi yang menyembuhkanku. Tapi karena akhir ayatnya itu nun, sehingga dia nggak cocok kalau kemudian Yasfini akhirannya ya. Sehingga ya-nya dihapus, tapi harokatnya tetap kasroh. Jadi Yasfini. Maka konsep ini juga yang ada di lakum dinukum waliyadini. Jadi bukan waliyadinun tapi waliyadini karena aslinya waliyadini gitu tapi yaknya itu dihapus. Sehingga harokatnya tetap kasroh. Jadi bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, waliya bagiku dini agamaku gitu. Walaupun yaknya udah hilang tapi tetap ketika menerjemahkannya kan seperti itu. Waqala ghairuhu dan berkata ulama tafsir yang lain, la a'budu ma ta'budunal an. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah sekarang. Wala ujibukum fi ma baqiya min umuri dan aku tidak akan mengikuti perintah kalian di sisa umurku. Maksudnya, aku nggak menyembah apa yang kalian sembah sekarang dan sampai mati pun aku nggak akan menyembah apa yang kalian sembah sekarang ini. Wala antum abiduna ma'abud dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wahumul ladzina qol mereka lah yang berkata wala yazidanna katsiran minhum ma uzila ilaika mir rabbika tuqyana wa kufra. Jadi mayoritas dari mereka la yazidanna katsiran minhum mayoritas dari mereka orang-orang kafir
menambah ma'unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Semakin menambah tughyan dan kekufuran dan kemaksiatan terhadap apa yang sudah diturunkan kepada Tuhanmu. Orang kafir itu semakin hari semakin kafir, semakin nggak patuh dengan Allah. Menjadi-jadi, semakin umurnya bertambah, semakin menjadi-jadi. Maka sebagaimana kalian semakin berumur semakin gitu, ya kami ya nggak mungkin di kemudian hari akan mengikuti kalian. Gitu. Intaha madzakarahu. Wa naqala Ibnu Jarir an ba'di ahli Arabiyah. Ibnu Jarir atau Bari salah satu ulama tafsir menukil dari sebagian ulama bahasa Arab. An-nadzalika min babi ta'kid, bahwasanya maksud dari ayat ayat kedua dan ketiga, 4 dan 5 itu adalah untuk mentakkid, untuk mentakkid. Kakaulihi, sebagaimana firman Allah yang lain, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini kan diulang karena kebutuhan takkid untuk mempertegas bahwasanya setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Dan setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Maksudnya kenapa kok diulang? Karena yang kedua ini untuk mempertegas, yang pertama artinya betul loh seperti itu gitu. Jangan ragu maksudnya gitu. Makanya di surat Al-Kafirun ini 2 dan 3, ayat 2 dan 3 itu mirip dengan ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 itu untuk mempertegas ayat 2 dan ketiga, kata sebagian ahli bahasa seperti itu. Jadi bukan memiliki tafsiran yang lain, tapi ayat keempat dan 5 itu gunanya mempertegas apa yang sudah disebutkan di ayat 2 dan ayat 3 gitu. Wa kaqauli, dan seperti di firman Allah, latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Kan ini intinya sama dua ini. Kalian akan melihat neraka jahanam. Kemudian kalian akan melihatnya dengan mata kepala keyakinan dan mata yakin kalian. Ya kan intinya sama, kalian melihat neraka jahanam. Nah, ayat berikutnya ini untuk mempertegas ayat yang sebelumnya aja. Tidak ada tafsiran baru maksudnya gitu. Dia itu ada untuk mempertegas ayat yang sebelumnya. Bahwasanya beneran loh, beneran ini. Nggak main-main gitu. Wakahwahakau ba'dum kabni Jauzi, dan sebagian dari ulama seperti Ibnu Jauzi wa ghairi dan yang lainnya an Ibnu Qutaibah, dari Ibnu Qutaibah, fallahu a'lam wallahu a'lam. Fahadhi salah satu akwal. Maka kata Ibnu Katsir meringkas tentang perbedaan pendapat masalah tafsiran ayat 2, 3, 4, 5 ini. Ada 3 pendapat inti dari kita ngomong tadi. Yang pertama, awaluha ma dzakarnahu awalan. Ini tafsiran yang pertama yang sudah kita bahas tadi. Bahwasanya ayat 2 dan 3 itu membahas tentang apa yang disembah. Sedangkan ayat keempat dan ayat keempat dan kelima itu membahas tentang ritual bagaimana menyembah Tuhan yang disembah. Itu pendapat yang pertama ya. Wasani, dan yang kedua adalah mahakahu al-Bukhari yang dibahas oleh Imam Bukhari wa ghairi dan yang lainnya minal mufassirin dari ahli tafsir, annal murad, bahwasanya maksud la abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma abud itu adalah fil madi. Maksudnya la abudu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dulu sampai sekarang. Jadi dari dulu sampai sekarang aku itu tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan dari dulu sampai sekarang kalian juga nggak menyembah apa yang aku sembah. Nah, itu namanya fil madi.
Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud ini fil mustakbal. Ini pendapat yang kedua. Bahwasanya apa namanya? Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah hingga aku mati. Dan kalian juga nggak akan menyembah apa yang aku sembah hingga kalian mati. Ya, fil mustakbal di masa depan. Itu bedanya ayat 2 dan 3 dengan ayat 4 dan 5. Menurut pendapat tafsir yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga memahami ayat 2, 3, 4, 5 ini sebagai takkid mahad. Sebagai penegas saja. Ayat 4 dan 5 itu cuma tugasnya menegaskan ayat 2 dan 3. Ini perbedaan ulama ahli tafsir mengenai apa maksudnya ayat 2, 3, 4, dan 5 dari surat Al-Kafirun itu. Nah, kemudian ada pendapat 4 ini yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ternyata ada pendapat yang keempat. Nasarahu Abul Abbas Ibnu Taimiyah fi ba'di kutubihi, yang ditetapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang terkenal itu ya. Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di beberapa kitab karangan beliau. Wa huwa annal murad biqauli, bahwasanya maksud dari firman Allah la a'budu ma ta'budun nafyul fi'li li annaha jumlah fi'liyah. Jadi la a'budu ma ta'budun itu menafikan perbuatan. Menafikan perbuatan. Karena la a'budu itu pakai jumlah fi'liyah. Ini a'budu itu kan fi'il madi, fi'il mudhari. Ya. A'budu itu fi'il mudhari. Ta'budun ini juga fi'il mudhari. Maka ini disebut sebagai jumlah fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah, maka yang diingkari adalah perbuatannya. Mengingkari perbuatan. Maksudnya aku tidak melakukan apa yang kalian lakukan dan kalian tidak melakukan yang aku lakukan. Wala ana abidum ma'abatum, sedangkan ayat 3 dan 4 ayat 4 dan 5 ya. Ayat 4 dan 5 ini jumlah ismiyah. Lihat dia pakai kata apa? Abid. Abid itu adalah ism fa'il. Ya kan? Sedangkan a'bud ini fi'il mudhari. Ini fi'il, ini ism. Berbeda kan? Makanya ayat keempat dan kelima ini jumlah ismiyah. Nafyu qabulihi lidzalika bil kulliyah. Makanya ayat keempat dan 5 adalah menafikan diterimanya. Alias kita tidak menerima. Aku tidak menerima apa yang kalian yakini dan kalian tidak menerima apa yang aku yakini. Maksudnya gitu. Li'ana nafi bil jumlah al-ismiyah, karena nafinya pakai jumlah ismiyah. Akad faka'annahu nafyul fi'li. Ya, maka dia itu mirip seperti nafyul fi'li. Menafikan perbuatan. Wa kaunuhu qabilan lidzalika wa ma'nahu nafyul wuku' wa nafyul imkani syar'i aidon. Maksudnya nggak mungkin terjadi gitu. Menafikan kemungkinan terjadi secara syar'i. Wa huwa qaulun hasan aidan wallahu alam. Maka ini termasuk dari tafsiran yang oke juga, kata Imam Ibnu Katsir. Dari tafsirannya Imam Ibnu Taimiyah itu, kata Imam Ibnu Katsir, ya cocok juga gitu. Maksudnya masih masuk gitu. Bukan tafsiran yang menyeleneh, itu enggak. Tafsirannya masih dianggap betul. Jadi ada 4 pendapat ya mengenai apa sih maksud dari ayat 2, 3, 4, dan 5 itu. Wallahu a'lam, kata Imam Ibnu Katsir.
Waqad istadalla al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i wa ghairuhu bihadhil ayah al-karimah, dan Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i dan yang lainnya berlandaskan dengan ayat yang mulia ini, lakum dinukum waliyadini, ala annal kufra, bahwasanya kekufuran kulluhu millah wahidah. Jadi di mazhab Syafi'i, kekufuran itu satu agama. Mau Anda Kristen, mau Anda Katolik, mau Anda Protestan, mau Anda itu Yahudi, mau Anda itu Ortodok, mau Anda itu Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto, Zoroaster, Majusi, pengikut Nabi itu, pengikut keyakinan ini, kayak itu, semuanya itu kita anggap satu agama. Kafir. Dah, gak ada bedanya. Mau itu kafirnya itu kafir Nasoro, kafir Yahudi, kafir musyrikin, semuanya kafir. Gitu. Dampaknya apa dari statement ini? Turithul Yahud minan Nasara wabil aksi. Maka kalau ada orang Yahudi misalnya, dan anaknya itu Nasoro, maka kalau Yahudinya itu meninggal, anaknya yang Nasoro ini bisa mendapatkan harta warisan dari bapaknya Yahudi. Kenapa? Karena kafir itu satu agama. Dia nggak dianggap agama yang berbeda, walaupun penamaannya itu beda-beda. Maka orang orang Konghucu bisa mewarisi orang Hindu bisa mewarisi orang Buddha bisa mewarisi orang Yahudi. Gitu. Bisa, karena bagi di mazhab Syafi'iyah, kekufuran itu satu agama, kafir, semuanya sama-sama kafir. Walaupun nama-namanya beda. Idza kana bainahuma nasabun aw sababun yatawarat bi. Maka mereka walaupun nama-nama agamanya berbeda, jika masih memiliki tali kenasaban dan sebab bisa mendapatkan warisan, mereka masih bisa mendapatkan warisan. Li'anal adyan, karena agama-agama ma'adal Islam selain Islam, kulluha kasyai'il wahid fil butlan. Semuanya itu sama-sama salah. Mau dinamain agama apapun, selain Islam salah, maka ya sudah. Semua agama yang macam-macam itu kita anggap satu agama, yaitu agama yang salah. Gitu. Itu pendapat Syafi'iyah. Maka di mazhab Syafi'iyah mungkin aja orang Nasoro itu mewarisi orang Yahudi dan orang Yahudi itu mewarisi orang Nasoro jika meninggal dan ada hubungan nasab jika mereka itu ahli waris ya, jika termasuk ahli waris. Wadhab Ahmad bin Hambal, akan tetapi mazhab Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, waman wafaqau, dan yang sependapat dengan Imam Ahmad, ila adami taurithin nasara miyal yahud wabil aks. Tidak mungkin Yahudi dan tidak boleh Yahudi menerima warisan dari Nasoro, dan orang Nasoro nggak boleh menerima dari warisan dari Yahudi. Pokoknya setiap agama itu, walaupun dia itu kafir semua, dia tetap agama yang beda-beda. Walaupun semua sama-sama kafir. Maka konsekuensinya menurut mazhab Ahmad, mereka nggak bisa saling mewarisi kalau salah satunya meninggal. Gitu, karena agamanya beda. Harus benar-benar sama. Misalnya dia Nasoro, ahli warisnya Nasoro, maka ini bisa. Tapi kalau yang mati ini Yahudi, ahli warisnya Nasoro, nggak bisa. Kalau di mazhab Ahmad seperti itu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, mau itu yang meninggal Nasoro, ahli warisnya Nasoro, atau yang meninggal Nasoro, ahli warisnya Yahudi, itu semuanya bisa dapat warisan. Karena kita anggap bahwasanya kekufuran itu, walaupun nama-namanya beda, dia dianggap satu agama. Lalu apa kalau landasannya Syafi'iyah kan jelas berdasarkan lakum dinukum waliyadin. Artinya cuma ada dua agama di muka bumi ini. Lakum dinukum yaitu kafir, waliyadini yaitu muslim.
lakum dinukum itu kufur, waliyadini itu adalah Islam. Udah, itu aja. Agama itu cuma dua. Nah, kufuran ini nanti berbeda-beda nama-namanya. Nah, itu. Namanya aja yang beda, tapi kan statusnya sama, kafir. Tapi kalau di mazhab Ahmad, itu berlandaskan hadis ini. Li hadis si Amr bin Syu'aib an Abi jadi Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yatawaras ahlu millataini syatta. Ya, la yatawaras ahli millataini syatta. Tidak saling mewarisi pemeluk dari dua agama yang berbeda. Ya. Jadi mazhab Ahmad meyakini. Jadi di mazhab Ahmad dan yang semisalnya itu nggak bisa nggak bisa mewarisi kalau nama agamanya beda. Lalu Syafi'iyah bagaimana melihat hadis ini? Syafi'iyah melihat hadis ini itu hadis yang syadz, hadisnya doif. Karena dia menyelisih riwayat yang sahih. Dan menyelisih ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Makanya kenapa Syafi'iyah kok walaupun ada hadis ini, tetap nggak diamalkan hadis ini, karena dianggap hadis itu menyelisih hadis yang sahih. Jadi seperti itu. Itu salah satu efek dari tafsiran lakum dinukum waliyadin terhadap permasalahan fikih. Akhiru tafsir surat Kuliah al-Kafirun, ini adalah akhir dari tafsir surat Kuliah al-Kafirun. Walillahil hamdu wal minnah. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah. Itu tadi tafsir dari surah Al-Kafirun ya. Silahkan bagi yang mau bertanya bisa disampaikan di chat ataupun juga bisa raise hand ya. jadi capek. Ada pertanyaan, Ustaz? Yang pertama, zikir sebelum tidur itu banyak sekali. Urutan yang terbaiknya seperti apa, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di dalam sebuah instansi yang dipimpin oleh orang kafir, terus kita jadi karyawannya, biasanya ada pekerjaan yang ternyata ikut ritual kafir. Contohnya menjual barang-barang khusus ketika hari raya mereka. Apa kita tidak boleh bekerja di situ, Ustaz? Baik, untuk pertanyaan pertama masalah zikir ya. Zikir sebelum tidur. Itu kalau minimal dia itu dianggap sudah melakukan sunnah jika sudah membaca satu aja zikir sebelum tidur. Satu aja. Misalnya ngantuk berat deh, udah ngantuk, udah. Baca satu aja. Pilih satu yang terdetik di hafalan. Apa dibaca terus tidur. Udah. Tapi kalau ada waktu luang, kalau misalnya nggak ngantuk-ngantuk banget tapi udah jam tidur, gitu, dibaca semua, dibaca semuanya dan urutannya itu sebenarnya fleksibel ya, bebas. Yang penting setelah membaca langsung berusaha tidur. Jadi diurut apapun nggak apa-apa. Yang penting setelah menyelesaikan semua zikir sebelum tidur yang diingat atau yang sudah dia catat, itu udah langsung berusaha tidur. Karena kalau kita begitu, nanti beberapa zikir yang itu sunnahnya diucapkan sebelum tidur banget, itu jadi kena. Walaupun urutannya nggak di akhir, tapi kan yang penting setelah zikir tidur ya kan. Nah, problemnya kalau misalnya setelah zikir itu masih HP-an. Nah, berarti zikir-zikir yang disunahkan diucapkan sebelum tidur banget jadi batal.
Tapi zikir-zikir yang nggak disunahkan untuk dibaca sebelum tidur banget itu masih berlaku. Masih dapat kesunahannya. Walaupun setelah kan nggak harus habis itu langsung tidur. Masih buka buka WhatsApp dan sebagainya, lihat IG masih bisa. Tapi beberapa zikir yang harus diucapkan sebelum tidur banget, contohnya kayak membaca Al-Kafirun ini kan harus tidur, harus habis itu harus langsung tidur. Agar kita itu lafadz akhir sebelum kita itu tidur itu adalah kalimat tauhid. Sehingga kalau qadarullah kita itu nggak bangun dari tidur kita, ya kita udah menutup akhir hayat kita dengan kalimat tauhid. Nah, problemnya kalau habis baca zikir, kita scrolling, ya, hai, hai, tidur. Ternyata nggak bangun, berarti kan akhir hayatnya hai. Makanya paling bagus memang setelah membaca zikir sebelum tidur itu berusaha tidur. Nanti kalau misalnya kebangun, ya baca zikir lagi kalau sebelum tidur gitu. Itu masalah zikir sebelum tidur. Kemudian yang kedua, kalau sebuah instansi itu dipimpin oleh orang kafir, ya terus kita jadi karyawannya, maka ada ritual orang kafir. Ketika ritualnya ya kita nggak usah ikut, nggak perlu untuk mengikuti. Ya bilang kalau ini keyakinan agama kami itu salah, gitu. Jadi walaupun bawahan tetap agama ya, dia di atas segalanya. Agama itu di atas kecuanan ya. Jangan sampai demi cuan kita itu mengorbankan keimanan. Maka kita komunikasikan aja. Wah, ini kan saya Muslim. Berdasarkan yang saya pelajari, ini tuh nggak boleh di agama kami. Jadi saya izin untuk nggak ikut ritual itu. Gitu. Ya kalau dia nggak mentolerir, berarti memang bukan tempat mencari nafkah yang bagus. Kalau nggak dia nggak toleransi. Gitu. Jadi toleransi itu bukan berarti kita harus ngikut-ikutan. Misalnya kalau Natal pakai baju Natal, gitu, seluruh karyawannya harus pakai baju Natal, ya afwan. Ya, ini namanya bukan toleransi. Ya, biarkan kami tetap pakai baju busana Muslim, busana Muslimah di saat kalian itu memakai baju Natal kalian, gitu. Jadi gitu. Kalau nggak ada opsi kecuali resign, ya ya udah. Nah, kita cari hal halal yang lain gitu karena ini prinsip sesuatu yang eh, mem- me- mengorbankan keimanan kita ya kan. Tapi kalau di sini contohnya itu seperti apa namanya menjual barang khusus ketika hari raya. Kalau menjual barang, jual beli barang, ya kan, itu juga masalah fikih sebenarnya. Dia itu nggak masuk ke permasalahan akidah. Kalau masalah jual beli barang ya. Jadi misalnya kita itu menjual sesuatu yang mensupport kekufuran mereka dan kita tahu itu support kekufuran mereka. Contohnya menjual pohon Natal di hari Natal, menjual pohon cemara di hari Natal kepada orang Nasrani, udah jelas. Nggak mungkin dia itu bakal menanamnya di depan pekarangan. Nggak mungkin, pasti dibuat pohon Natal. Belinya pas Natal, yang beli orang Nasrani kan udah jelas itu tanda-tandanya. Ya. Maka hukumnya haram secara fikih ya. Tapi secara keyakinan, selama kita nggak meyakini itu betul, ya dosa-dosa tapi nggak murtad. Tapi dosa. Makanya ya itu paling aman memang cari pekerjaan itu yang aman-aman aja gitu. Jangan yang tepi-tepi jurang seperti ini. Nah, ini kan agak tepi jurang kalau bosnya itu orang kafir. Jadi harus sering komunikasi sama bosnya ya.
Kalau enggak nanti takutnya ya timbul salah paham dan lain sebagainya. Namanya dikomunikasikan aja bahwasanya keyakinan agama kita itu seperti itu gitu. Kalau enggak nerima ya berarti bukan tempat kita, bukan tempat yang bagus untuk mencari nafkah gitu. Jadi itu masalah halal haram aja. Kalau masalah jual beli ya, apakah itu boleh atau dosa gitu. Tapi insya Allah nggak sampai mengeluarkan dari kita dari agama Islam ya. Kalau kita itu misalnya jual telur, jual hiasan telur pas hari Paskah misalnya, atau jual aksesoris Natal di hari Natal gitu, dan lain sebagainya. Itu cuma masalah dosa aja, nggak sampai ke keimanan. Ya. Selama iman kita tetap kuat. Ya. Itu ya mungkin. Wallahu alam. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang Muslim tetapi masih melakukan ritual yang kurang sesuai? Misal di daerah tertentu ada ritual larung sesaji dan sejenisnya untuk mendapat berkah. Ini status mereka bagaimana, Ustaz? Apa masih Muslim atau bagaimana? Sebenarnya itu jahil aja sih. Dia nggak memahami konsep tauhid dengan betul. Jadi memang mereka akan mencari alasan. Contohnya kayak larung laut, larung laut ya. Itu mereka bilangnya ini sedekah, ini itu sedekah ke makhluk laut. Itu ngasih sedekah ke ikan. Itu kan cara cara istidlal yang terlalu maksa. Ngapain kita ngapain kita itu ngasih makan ikan di laut? Itu sesuatu yang nggak guna dan super nggak guna. Mereka itu bisa kemana-mana lautan itu nggak jangan dikira cuma sebesar kota Malang aja. Itu dia bisa melari kemana nyari makan nggak akan kelaparan di laut itu. Makanannya banyak. Ngapain kita buang kemudian beras, buang nasi, buang lauk ke laut dengan alasan ngasih makan ikan. Makanya itu sebenarnya cuma pemaksaan aja. Sebaiknya orang Muslim itu menghindari hal-hal yang seperti itu. Menghindari hal-hal seperti itu. Kalau mau sedekah, sedekah ke orang. Itu lebih bagus. Ya misalnya bersyukur hasil hasil ikannya itu banyak. Ya kirim ikan ke tetangga kan. Seneng tetangga. Ngapain dibuang ke laut? Ya, gitu. Cara bersyukurnya itu harus diperbaiki. Ya, cara bersyukurnya itu harus diperbaiki. Begitu juga menolak bala yang di gunung dengan larung gunung itu kan di tak sesajen dimasukkan ke kawah itu. Itu sebenarnya ya salah dalam memahami konsep keimanan. Ya, kalau bersyukur ya kepada Allah sudah membuat gunung ini nggak meletus dan lain sebagainya. Kalau mau sedekah, sedekah ke orang. Ngapain dimasukkan ke kawah? Siapa yang mau makan? Ya. Makanya sebenarnya itu hanya kejahilan aja. Orang-orang yang jahil yang belum paham agama dengan baik, sehingga kita nggak bisa menghukumi itu kafir, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu jahil. Dia tetap Muslim, tapi yang maksiat. Muslim, tapi yang bermaksiat. Gitu. Soalnya kalau kita tanya apakah kalian meyakini bahwasanya gunung itu Tuhan, enggak juga. Apakah kalian nyembah gunung? Enggak kan? Nyembahnya tetap Allah katanya. Ya kan? Ketika ditanya, kalian apakah nyembah Nyi Blorong gitu? Enggak kan? Dia nyembah Allah. Cuman takut sama Nyi Blorong gitu aja. Jadi kan eh, ini bukan di, di, di dasar keimanannya yang salah. Tapi bagaimana menerapkan keimanannya dengan baik. Sehingga mereka terjerumus di hal-hal yang sifatnya itu haram. Tapi kalau sampai meyakini bahwasanya
itu adalah sesuatu yang menyaingi Allah, ya berarti itu urusan lain. Ya berarti memang pokok pokok akidahnya udah rusak gitu. Tapi kan rata-rata enggak. Rata-rata mereka tetap meyakini Tuhannya Allah, Esa Maha Esa, nabinya juga Rasulullah. Itu cuma ikut-ikutan atau emang tradisi, kebiasaan gitu aja ya kan. Nggak ada keyakinan sedikit itu, maka insya Allah mereka tetap Muslim dan walaupun ya salah dalam melakukan beberapa perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, bisa disampaikan di sini. Ada? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk kajian pada pagi hari ini ya. Kepada Ustadz Khair Razikin mungkin bisa ditutup dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal yu'afina, ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala sayyidina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ali baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انجي إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انجي إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك بدولة يهود اللهم عليك بمن عاونهم أجمعين يا قوي يا عزيز اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يسر أمورنا وأمور والدينا وأمور مشايخنا وأمور طلابنا وطالباتنا أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من سخطك وعذابك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya, jazakumullah khairan Ustadz yang sudah menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini ya. Kami dari selaku panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz.